Janjinya 88. Bab pada menyatakan kelakuan sembahyang orang yang musafir, gitu ya. Ya. Halaman 88. Bab pada menyatakan kelakuan sembahyang orang yang musafir. Soal: apakah peranggan atau batas sempadan, ya batas permulaan safar atau pelayaran yang harus mengkasar sembahyang? Mengkasar atau memendekkan sembahyang. Jawab: bermula peranggan permulaan safar itu ialah: pertama, jika pada negeri yang ada kota. Kota itu pagar, ya, kota itu pagar. Nah, jika pada negeri yang ada pagar, tapi tidak ada kita sini ya, kita sini kan ada pagar, maka apabila keluar dari kotanya daripada pagarnya, kalau keluar daripada pagarnya sudah boleh mengkasar. Nah, ya. Kedua, dan jika pada negeri yang tiada berkota, tiada berpagar, maka apabila keluar daripada tempat yang kesudahan kediaman orang dan tiada disyaratkan melalui segala kebun dan ladang, walaupun dalam ladang dan kebun itu ada rumah, tempat kediaman untuk berehat, untuk beristirahat. Jadi kalau sudah lewat kediaman orang, kalau kita sini ada batas, itu apa namanya Pak? Dari dekat apa namanya? Nah, terus sekarang itu peringatan. Ya. Itu batasan-batasan masuk kota. Nah, itu kalau sudah keluar dari situ, sudah boleh mengkasar, sudah boleh menjamak kalau tujuannya itu 89 kilo, 90 kilo lah. Kalau yang dituju 90 kilo, nah sudah keluar dari batasan tadi, sudah boleh mengkasar di situ, sudah boleh. Itu permulaannya. Bilakah dikira putus selesai safarnya atau pelayarannya? Pertama, dengan sampai ia kepada tempat yang disyaratkan melalui dia pada permulaan safar, sekalipun ia tidak masuk ke dalamnya, seperti sampai ia ke kota negerinya yang ada kota yang ada pagar, atau kepada tempat yang kesudahan kediaman orang pada negeri yang tidak berkota, yang tidak berpagar, liwat. Jadi kalau tadi kita pemulaannya di situ di gerbang ke, nah, habisnya balik ke habis, ya balik sampai ke situ sudah habis sampai ke. Jadi mulainya dari gerbang itu tadi, baliknya sudah sampai ke gerbang, berarti habis sudah pelayaran. Jangan lagi mengkasar, jangan lagi menjam. Sekalipun sampai ke situ dia ada masuk, balik lagi keluar sekalipun. Nah, udah habis musafir. Kalau dia balik lagi itu musafir baru lagi.
musafir baru lagi. Kedua, dengan niat kembali pada jalannya, kepada negerinya, ya. Jadi mau ke Jambi, belum sampai lagi ke Jambi, niat kembali, atau habis musafir lah. Ditelepon dari rumah ada kematian, berbalik. Nah, itu dengan berbalik belum lagi sampai ke Jambi, baru di tengah jalan di mana sih? Di Matang-Lumut, berbalik. Nah, itu berarti habis. Nah, kedua, dengan niat kembali pada jalannya, kepada negerinya, kembali kepada negerinya. Dengan niat kembali, maka habis musafir. Kada boleh mengkasar. Kalau dia panjang, ya boleh dong. Baru berbalik, boleh dong mengkasar menjama. Kalau sampai Haurduri itu sudah ada 90 kilo ya, sampai Jerambah itu ada boleh kena. Bolehnya kan berarti musafir baru lagi, boleh. Ya, mengkasar boleh menjamak. Ketiga, dengan sampai ke tempat yang diniatkannya akan berhenti padanya 4 hari dengan malamnya lain daripada hari masuk dan keluar. Atau diniatkannya akan berhenti padanya karena satu hajat yang tiada diperoleh hajatnya melainkan dengan 4 hari 4 malam. Jadi kalau hendak ke Jambi, berniat di Jambi tinggal 4 hari 4 malam. Begitu sampai ke Jambi, habis sudah musafirnya dah. Kalau niat tinggal 4 hari 4 malam selain hari masuk, selain hari keluar, 4 hari utuh selain hari masuk dan hari keluar. Umpama hari Sabtu masuk, Sabtu ada dihitung loh, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis nanti keluar, itu ada dihitung. Hari masuk, hari keluar tidak dihitung. 4 hari yang utuh. Diniatkan tinggal di Jambi, begitu sampai ke Jambi habis musafirnya, tak bisa mengkasar, tidak bisa menjamak. Kalau diniatkannya tinggal di Jambi. Tapi kalau sampai ke Jambi tak ada berniat tinggal dah dia, ya. Cuma kalau sudah sampai 4 hari tidak bisa lagi mengkasar, tidak bisa lagi menjamak. Nah, di dalam masa 4 hari boleh lagi mengkasar, boleh lagi menjamak. Ini kalau tidak diniatkan tinggal tadi di Jambi 4 hari 4 malam yang utuh, ya kan? Paham lah? Kalau dia memang berniat tinggal, begitu sampai tidak bisa mengkasar, tidak bisa menjamak. Tapi kalau tidak diniatkannya tinggal, ada tahu dia kan berapa hari, jadi ada tahu. Kalau sudah sampai 4 hari 4 malam, tidak boleh lagi mengkasar, tidak boleh lagi menjamak. Kalau dia sebelumnya 4 hari bolehlah mengkasar, bolehlah menjamak. Adapun jika diharapnya bahwa diperoleh hajatnya pada tiap-tiap waktu, maka harus baginya mengkasar sembahyang hingga 18 hari lain daripada hari masuk dan hari keluar. Ini kalau ada urusan, cuma dia kada tahu kapan selesainya nih urusan, boleh mengkasar menjamak tadi sampai 16 hari. Ya, mungkin besok selesai, sampai besok belum selesai lagi urusan, besok lagi belum selesai urusan, bolehlah dia mengkasar menjamak sampai 16 hari, tidak boleh lagi habis waktunya. Itu kalau hajat tadi dia kada tahu kapan selesainya hajatnya. Apa dia syarat sembahyang harus dikasarkan atau dipendekkan, yaitu 3 syarat yang boleh dipendekkan. Ada 3 syarat. Syarat pertama, keadaan sembahyang itu fardu yang asal,
yaitu sembahyang fardu yang 5 waktu. Nah, ya, maka tiada dikasar sembahyang yang dinazarkan dan sembahyang sunat kada bisa dikasar. Kedua, syarat kedua, keadaan sembahyang itu 4 rakaat. Yang bisa dipendekkan itu yang 4 jadi 2, yaitu zuhur bisa dipendekkan 4 rakaat jadi 2, asar bisa dipendekkan 4 rakaat jadi 2, dan isya artinya dijadikannya 2 rakaat. Maka tiada dikasarkan sembahyang subuh tetap 2, dan sembahyang maghrib tetap 3, tidak dikasar. Syarat ketiga, keadaan sembahyang itu ada sembahyang tunai atau sembahyang yang luput pada ketika safar, pada ketika musafir itu ada ketinggalan salat, dan dikadanya pada ketika musafir juga bisa dikasar. Ketinggalan sembahyang pada waktu musafir. Nah, pada waktu musafir pula mengkadanya boleh dikasar. Pada ketika safar juga mengkadanya. Maka tidak harus mengkasar sembahyang luput di dalam negeri. Ya, kalau bukan di dalam musafir, sembahyang tadi ketinggalan, nah sampai di rumah mengkada, kada boleh dikasar. Ya, dengan yakin atau dengan sah. Adakah luputnya di dalam negeri atau di dalam safar, ragu-ragu dia, aku ada ketinggalan sembahyang, cuma ketinggalan sembahyang di dalam musafir kah atau di dalam negeri kah? Tidak boleh dikasar, mengkadanya tidak boleh dikasar. Berapakah syarat sah sembahyang kasar? Jawab, syarat-syarat sah 9 perkara. Banyak ya. Jauhnya, 1, jauhnya perjalanan tidak kurang dari 2 marhalah, yaitu 2 hari perjalanan atau 2 malam, atau perjalanan sehari semalam. Menurut perjalanan unta yang diberati dengan barang, dengan perjalanan yang sederhana ya, pertengahan, serta barang yang beradat turun naik dan berhenti karena makan minum dan sembahyang dan sebagainya. Maka 2 marhalah itu bersamaan dengan perjalanan dengan 89 kilo, 89 kilometer dan 4/100 meter, seperti yang telah mentahqiqkan akan dia oleh Al-Allamah Al-Muhaqqiq Al-Mudaqiq Said Bik Al-Husaini pada kitabnya Dalilul Musafir. Jadi 89 kilo 40 meter ya. Sebetulnya 89 kilo 4 meter 40 meter. Kedua, hendaklah tujuan perjalanannya itu bukan karena maksiat. Nah, boleh tujuan maksiat, tidak boleh mengkasar. Hendak ke Jakarta, apa tujuan? Jadi copet di Jakarta, orang banyak, memang banyak dapat duit. Tidak boleh, itu tujuannya maksiat. Seperti karena menunaikan, seperti menunaikan fardu haji, nah itu tidak maksiat, ya. Atau karena berniaga berdagang, itu tidak maksiat. Atau karena ziarah saudara mara, itu tidak maksiat. Atau karena
berehat-rehat, beristirahat, ya, rekreasi, atau karena melihat-lihat negeri orang, atau karena menghadiri perkawinan, itu tidak maksiat, boleh mengkasar. 3, hendaklah mengetahui akan tempat yang ditujunya berjalan, tujuannya tertentu. Kalau pergi dari rumah tujuannya tidak tertentu kemana kaki membawa, nah itu ada boleh mengkasar, ya. Karena bertengkar dengan orang tua, lalu berlari, kemana lari, tak tentu tujuan, itu tidak boleh mengkasar. Jadi harus tentu tujuannya, sekalipun jauh perjalanannya. 4, bahwa jangan mengikut dia. Nomor 4, bahwa jangan mengikut dia. Wallahu a'lam bishawab. Jadi sampai ditahan aku lawas lagi.